Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Rahman dalam program pendidikan keterampilan praktis bidang boga. Singkong, yang juga dikenal sebagai ketela pohon atau bikayu, adalah pohon tahunan tropika dan juga subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Nah, singkong mempunyai nilai gizi tinggi karena dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat. Di samping itu, singkong juga memiliki kandungan seperti kalori, protein, kalsium, fosfor, vitamin B, dan juga vitamin C. Singkong dapat diolah menjadi berbagai macam makanan atau camilan yang sangat digemari oleh masyarakat. Salah satunya adalah ceriping singkong pedas. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan ceriping singkong pedas yang dilakukan oleh Bapak Ari Pristiwantoro, warga desa Protomulyo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Selamat menyaksikan. Dalam pembuatan ceriping singkong pedas ini, alat-alat yang digunakan yang pertama pisau potong, itu untuk memotong pangkal dan ujung singkong. Yang kedua pisau kupas atau serut untuk mengupas kulit singkong. Yang ketiga ember. Ember yang dibutuhkan itu ada 3. Yang pertama ember untuk mencuci singkong. Ember yang kedua yaitu ember penggaraman. Ember yang ketiga yaitu ember untuk mencampur antara bumbu dan irisan singkong yang sudah kering setelah penirisan. Selanjutnya adalah kalo. Kalo itu untuk bukan meniriskan tetapi penirisan awal setelah penggorengan. Terus selanjutnya wajan penggorengan. Selanjutnya yaitu serok. Serok yang kita butuhkan ada 3. Serok pertama itu untuk penirisan setelah dari ember penggaraman. 2 serok selanjutnya itu untuk digunakan untuk dalam proses penggorengan. Terus besek plastik itu untuk menakar jumlah dari singkong tersebut. Yang selanjutnya alat perajang. Sebelum alat perajang digunakan, alat perajang ini bisa disetel sesuai untuk menentukan tebal tipisnya singkong tersebut sesuai keinginan kita. Dan yang terakhir kita gunakan adalah kantong plastik untuk proses pengemasan. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan tentu saja yang utama dan terutama singkong, selanjutnya minyak goreng, terus garam, bumbu pedas, terus penyedap rasa. Proses-proses yang harus kita lakukan dalam pembuatan ceriping singkong pedas ini, yang pertama adalah pemilihan singkong. Dalam pemilihan singkong ini yang kita gunakan adalah singkong kuning yang paling tidak berumur minimal 8 bulan. Hal ini dimungkinkan untuk mengurangi penyusutan dari singkong tersebut. Semakin tua singkong, semakin kecil penyusutannya. Yang kedua adalah pengupasan singkong. Yang kita gunakan yang pertama pisau potong. Setelah singkong ujung dan pangkalnya kita potong, baru kita kupas dengan pisau serut atau pisau kupas. Selanjutnya yaitu pencucian. Setelah singkong kita kupas untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menempel di singkong yang kita kupas tadi, kita cuci dalam ember pencucian. Proses selanjutnya yaitu perajangan. Dalam perajangan ini kita gunakan alat perajang yang ada, tetapi sebelum digunakan alat ini perlu disetel untuk menentukan ketebalan dari singkong yang kita butuhkan. Setelah proses perajangan, proses selanjutnya yaitu penggaraman dan perendaman. Sebelumnya adalah ember yang berisi air dan sudah diberi garam secukupnya. Garam itu yang pertama untuk rasa renyah, dan untuk airnya itu untuk menghilangkan sisa-sisa pati yang masih menempel di rajangan singkong tadi, supaya pada saat proses penggorengan itu tidak menggumpal atau lengket gitu. Dalam proses penggaraman ini
sebelumnya kita menggunakan besek takar. Kenapa kita menggunakan besek takar? Karena dengan besek takar ini kita akan menentukan jumlah dari irisan singkong yang akan kita goreng, dimana pada saat singkong kita goreng itu terlalu banyak, maka pengembangannya tidak akan maksimal. Tetapi kalau terlalu sedikit, itu akan memakan waktu lama. Proses selanjutnya yaitu proses penggorengan. Dalam proses penggorengan ini, waktu yang kita butuhkan 5-15 menit, tergantung dari panas minyak yang kita butuhkan. Kita membutuhkan panas minyak yang pas. Terlalu panas itu juga tidak baik, akan cepat gosong. Kurang panas itu juga kurang baik, irisan singkong akan mengecil atau menyusut. Dalam proses penggorengan, pada saat setelah kita masukkan ke minyak, irisan singkong kita aduk-aduk sebentar, supaya tidak lengket pada saat kering nanti. Dan itu akan kita ulang sebelum singkong kering benar. Setelah kita rasa singkong yang kita goreng cukup kering, kita angkat dengan serok, terus kita tiriskan sebentar, lalu kita masukkan ke dalam kalo untuk sebagai penampung awal sebelum kita masukkan ke dalam plastik untuk penirisan akhir. Dalam proses penirisan selanjutnya, setelah dari penampung awal yaitu kalo, kita masukkan ke plastik. Di dalam plastik itu setelah banyak kita ikat, ujung-ujung plastik kita lubangi supaya minyak yang ada yang masih menempel dalam singkong bisa keluar lewat lubang-lubang tersebut. Proses ini membutuhkan waktu paling tidak 1 hari. Setelah proses penirisan selama 1 hari, proses selanjutnya adalah proses pembumbuan. Dalam hal ini kita perlukan ember, di mana irisan singkong setelah penirisan kita masukkan ke dalam ember, terus kita beri bumbu dan kita aduk-aduk sampai bumbu merata. Bumbu-bumbu yang kita gunakan antara lain yang pertama chili atau bubuk cabai untuk memberikan rasa pedas, yang kedua garam, yang ketiga penyedap rasa, dengan komposisi sesuai selera pedas yang kita inginkan. Dan proses terakhir adalah pengemasan. Dalam proses pengemasan ini kita siapkan kantong plastik dengan ukuran 8 x 14 cm dan tebal 0,4 mm. Setelah kantong plastik kemasan siap, kita masukkan dripping singkong pedas ke dalam kemasan. Selanjutnya kita tutup. Dengan demikian, dripping singkong pedas siap untuk dipasarkan. Dalam hal pemasaran, dripping singkong pedas kami sudah dipasarkan di wilayah Kendal dan sekitarnya, bahkan juga sudah sampai kota Semarang. Adapun cara pemasaran yang kami gunakan yaitu melalui tenaga penjualan yang mendistribusikan dripping singkong pedas ke toko-toko dan agen-agen penjualan. Namun ada juga pembeli yang langsung membeli ke tempat kami. Biaya produksi yang dibutuhkan dalam pembuatan dripping singkong pedas ini yaitu pembelian singkong, 1 karung singkong seharga 50.000, biaya bumbu-bumbu yaitu untuk pembelian garam, penyedap rasa, chili atau bubuk cabai untuk 1 karung singkong seharga 50.000, minyak goreng 10 kg seharga 100.000, plastik kemasan untuk 200 pak seharga 120.000. Selanjutnya biaya bahan bakar gas 3 kg kita butuh 2 tabung seharga 30.000. Di sini juga biaya tenaga, untuk biaya tenaga
Pertama untuk pengupasan sampai penggorengan itu 25.000, untuk tenaga pengemasan 30.000, biaya lain-lain 10.000, jadi total biaya produksi sekitar Rp415.000. Dari satu karung singkong tadi menghasilkan tripping singkong pedas sebanyak 180 pak, masing-masing pak berisi 10 bungkus. Harga satu pak adalah 3.200, dikalikan 180 pak menjadi Rp576.000. Dari hasil penjualan sebesar Rp576.000, kita kurangi biaya produksi sebesar Rp415.000, masih ada sisa sebesar Rp161.000 atau sekitar di atas 30% dari biaya produksi. Jadi bagi kami, usaha pembuatan tripping singkong pedas ini sangat menguntungkan. Bagaimana pemirsa? Setelah melihat tayangan tadi, ternyata cukup mudah bukan dalam pembuatan tripping singkong? Dengan bahan baku yang mudah didapat, proses pembuatannya pun juga mudah, serta keuntungan yang didapat dari penjualan tripping ini sangat menggiurkan. Maka tidak ada salahnya kita ambil peluang usaha pembuatan tripping singkong pedas ini segera. Nah, semoga tayangan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.